kalau kita bicara tentang sepak bola dan politik di Indonesia, ini seakan-akan ibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Banyak sekali para politisi-politisi yang satu persatu silih berganti, itu juga menjadi bagian penting dari persepak bolaan. Dan bahkan secara prinsip, supporter sepak bola seringkali dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan simpati, terutama kalau menjelang ada pemilihan, baik pilpres, pileg, ataupun pilkada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang sepak bola dan politik, politik dan sepak bola. Dua hal yang memang seringkali tidak bisa kita pisahkan satu sama yang lain. Argumennya dua hal. Pertama, kalau kita bicara tentang sepak bola dan politik di Indonesia, ini seakan-akan ibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita cek satu persatu misalnya. Begitu banyak pengurus-pengurus yang ada di persatuan sepak bola, baik di level klub ataupun itu timnas, adalah mereka yang terafiliasi sebagai pejabat publik. Jadi wajar kalau kemudian ada pejabat publik jadi pengurus sepak bola misalnya. Tingkah pola dan perilakunya itu dikait-kaitkan dengan kesuksesan dia menjadi seorang pemimpin. Dan bahkan pada level klub, banyak sekali misalnya, baik klub yang ada di pusat ataupun di daerah, divisi 1 ataupun divisi 2, ataupun divisi di bawahnya. Banyak sekali para politisi-politisi yang satu persatu silih berganti, itu juga menjadi bagian penting dari persepak bolaan. Dan bahkan secara prinsip, supporter sepak bola seringkali dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan simpati, terutama kalau menjelang ada pemilihan, baik pilpres, pileg, ataupun pilkada. Jadi wajar kalau kemudian banyak sekali pihak dan bahkan penelitian yang tidak bisa memisahkan antara urusan sepak bola dengan urusan politik. Jadi bola di Indonesia itu bukan hanya soal bikin gol. Bola di Indonesia bukan hanya soal bagaimana menciptakan, bagaimana generasi-generasi muda di Indonesia itu didesain untuk menjadi pesepak bola profesional dan kemudian kompetitif di kancah internasional. Tidak. Persepak bolaan di Indonesia seringkali dijadikan sebagai petunjuk dan upaya untuk mendapatkan dukungan karena kita tahu supporter-supporter sepak bola di Indonesia itu cukup luar biasa fanatiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu sepak bola itu adalah tempat untuk melakukan regenerasi para pemain. Bahkan di sepak bola, usia pemain itu adalah usia yang sangat muda. Pemain yang mungkin ya sudah umur 28 tahun, 29 tahun, 30 tahun. Mereka itu adalah usia-usia yang sebenarnya sudah tidak lagi kompetitif dan seringkali dilakukan pergantian dan peremajaan pemain. Itulah yang kemudian membuat saya tertarik untuk menjelaskan itu. Kenapa? Kalau di sepak bola itu butuh peremajaan, butuh regenerasi pemain, tentu urusan politik di Indonesia butuh dong regenerasi dan peremajaan pemain-pemain politik, terutama adalah pemain-pemain politik yang jabatan politiknya itu ditunjuk oleh pemerintah ataupun ditunjuk oleh presiden. Karena kita tahu begitu banyak pejabat-pejabat publik di negara kita per hari ini, itu adalah pemain-pemain lama yang menurut saya memang dalam banyak hal perlu difikirkan bagaimana regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Karena kita misalnya tentu tidak mau bahwa yang menjadi pejabat publik orangnya itu-itu saja. Bahkan di pemerintahan kabinet pemerintahan kali ini, ya itu adalah banyak wajah-wajah lama, orang-orang lama, dan seakan-akan Indonesia itu kan kekurangan orang hebat, sehingga mereka tidak mampu untuk misalnya ditunjuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Padahal kita sering mendengarkan bagaimana pidato para pemimpin. Indonesia saat ini adalah yang sedang memasuki usia-usia produktif. Hampir mayoritas anak-anak muda di Indonesia saat ini cukup luar biasa, kreatif dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang bertanya-tanya, kalau memang Indonesia itu memasuki bonus demografi, anak-anak mudanya pintar, jumlah usia produktifnya hebat, lalu pertanyaannya adalah kapan? Dan lalu kira-kira apa solusinya? Supaya anak-anak muda di Indonesia yang cukup banyak di semua lini ini bisa juga diberikan kesempatan untuk tampil sebagai pejabat publik. Supaya kita tidak melihat bagaimana para pemimpin dan pejabat publik di semua sektor itu orangnya hanya itu saja. Bahkan kalau kita mau menganalogikan sepak bola dan politik, malam minggu yang lalu
itu kan terjadi El Clasico dalam final Copa del Rey antara Barcelona dengan Real Madrid. Dua klub sepak bola papan atas yang saya kira memang rivalitasnya terjadi secara terbuka. Pertandingan itu menunjukkan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Barcelona. Kalau kita cek satu persatu, memang dua tim ini sangat layak untuk menjadi kampion dan juara Copa del Rey. Yang ingin saya katakan adalah sampai menit-menit akhir extra time, tambahan waktu, Madrid dan Barcelona itu kan menunjukkan satu permainan yang cukup berimbang. 4 menit sebelum laga berakhir, ada penentu di mana Barcelona itu keluar sebagai pemenang. Jadi saat itu, Luka Modric, pemain yang sangat senior di Real Madrid, itu umpan bola yang sangat mendatar di gawangnya sendiri. Tiba-tiba umpan bolanya itu dipotong oleh bek Barcelona, Jules Koundé namanya. Ketika dipotong, langsung dicocor dan ditendang masuklah ke gawang Real Madrid yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Itulah yang ingin saya katakan, kenapa misalnya bek Barcelona mampu memotong umpan bola yang diberikan oleh Luka Modric, karena umpannya itu terlampau datar dan umpannya terlampau lemah. Memang Luka Modric itu adalah pemain top, pergerakannya masih cukup lihai, umpan-umpannya hampir bisa dipastikan 100% cukup akurat. Tapi Modric ini adalah pemain sangat senior, kelincahan, stamina, dan powernya itu sulit untuk mengimbangi kecepatan-kecepatan para pemain yang dimiliki oleh Barcelona. Jadi kesalahan terkecil itulah yang kemudian membuat Real Madrid yang sejak awal bermain secara powerful dan full total, imbang, tapi kesalahan terkecil umpan Luka Modric yang sangat tidak terlampau kencang, umpannya terlampau mendatar dan mudah diantisipasi, itulah ujung petaka bagaimana IDN di ujung 4 menit sebelum berakhir. Madrid harus menelan dan mengakui kejayaan Barcelona untuk tahun 2025 itu sebagai juara Copa del Rey. Itulah yang ingin saya katakan. Kalau kita menganalogikan dan mengibaratkan sepak bola itu adalah politik, dan sepak bola, maka sudah saatnya regenerasi kepemimpinan di Indonesia, terutama pada level pejabat-pejabat publik, supaya tidak dinominasi oleh orang-orang lama, orangnya itu-itu saja. Karena kalau kita bicara tentang teori, orang lama, orang-orang yang itu-itu saja, biasanya seringkali tidak bisa berinisiatif. Kreativitasnya akan tumpul, dan karena itu, permajaan para pemain, tampilnya figur-figur baru dari kalangan anak muda adalah sesuatu yang niscaya. Bahkan kita cek satu persatu misalnya, kalau kita bicara tentang partai politik, orang yang sangat powerful, orang yang sangat berkuasa, dan orang yang sangat berpengaruh kan orangnya itu-itu saja kan. Kalau kita bicara tentang partai politik. Bahkan kalau kita bicara tentang menteri dan kabinet-kabinet, orang-orang baru cukup sedikit. Yang dominan adalah orang-orang lama. Bahkan kalau kita mau ngecek satu persatu, begitu juga banyak kepala-kepala daerah yang wajahnya sebenarnya adalah wajah-wajah yang lama. Oleh karena itu, bonus demografi yang seringkali disampaikan dan digembar-gemborkan oleh para pemimpin-pemimpin di Indonesia, dalam konteks ini sedang diuji, kira-kira kapan pejabat-pejabat publik, posisi-posisi politik strategis penting yang ditunjuk oleh pemerintah, itu juga diisi oleh anak-anak muda yang saya kira secara stamina, secara pemikiran, dan secara pengalaman, itu juga sangat layak untuk diberikan kesempatan. Artinya apa? Yang ingin saya katakan adalah permajaan itu adalah sunnatullah, regenerasi itu adalah hal yang mesti pasti dalam kehidupan di dunia dan politik kita. Meski begitu, tentu kita juga tidak mau kalau regenerasi pemimpinan itu hanya juga terdiri dari mereka yang generasinya generasi karbitan. Yang kita inginkan di kepemimpinan kita adalah tampil anak-anak muda yang baru, tapi mereka itu memiliki kapasitas, kompetensi, pengalaman politik yang cukup panjang. Bukan anak-anak muda yang ujuk-ujuk, hanya gara-gara dia itu anak misalnya orang penting, hanya gara-gara dia itu misalnya anak darah biru dan ningrat politik, kemudian dia terpilih dan ditetapkan sebagai orang penting untuk memimpin di posisi-posisi strategis. Tentu kita tidak mau dengan itu. Yang kita inginkan adalah anak-anak muda di masa-masa yang akan datang, dengan portofolio yang mentereng, sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, organisasinya bagus, moralnya bagus, akhlaknya bagus, attitude-nya bagus. Anak-anak muda yang semacam ini mestinya harus dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang.
Kalau dalam dunia sepak bola, para pemain-pemain itu kalau usianya sudah 29 ataupun 30 tahun sudah tidak produktif, masa iya sih di politik kita tidak bisa? Supaya kita melihat wajah-wajah baru dan wajah-wajah segar, bagaimana anak-anak muda di masa-masa yang akan datang adalah mereka yang kemudian mengambil alih potret pemerintahan yang menurut saya di semua lebar pemerintahannya itu menjadi bangsa yang hebat dan menjadi bangsa yang hebat. Tentu yang kita harapkan bukan anak muda yang aji mumpung, bukan anak muda yang ya pengalamannya tidak seberapa, tapi karena dia darah biru dan ningrat, kemudian menjadi orang penting di negara kita. Yang kita inginkan adalah anak-anak muda seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, inna fi yadi syabani amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Anak muda yang kemudian dia secara prinsip, kapasitas, kompetensi, jam terbang, dan pengalaman politiknya itu di atas rata-rata. Inilah anak muda yang mestinya dipikirkan. Supaya regenerasi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang, itu memang betul adanya dikuasai dan dikendalikan oleh anak muda. Jadi kasus kekalahan Real Madrid dari Barcelona, itu bagi saya murni karena Luka Modric tak lagi bisa diandalkan, pergerakannya sudah mulai melemah, akselerasinya juga sudah mulai dibaca oleh para pemain-pemain muda Barcelona. Itulah yang saya sebutkan. Indonesia mungkin butuh energi baru, darah-darah baru, supaya persoalan-persoalan yang dihadapi itu selesai ketika anak muda yang hebat dan mantap diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian penting membangun bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ salam politik syai'un syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya.